menjawab pertanyaan itu dengan kembali kepada jenengan. Sebenarnya pandemik ini kan bukan sesuatu ritual yang setiap tahun kita alami, kecuali ya 100 tahun yang lalu pernah terjadi gitu. Artinya tidak ada sesuatu yang ideal yang bisa kita copy untuk sebagai sebuah kebijakan pelayanan publik. Di era new normal tidak ada yang ideal. Yang ada hanyalah ATM. Amati, terapkan, modifikasi. ATM, amati, terapkan, modifikasi. Tidak ada sesuatu yang sangat ideal sehingga Anda bisa copy paste dan implementasikan itu di suatu tempat secara mentah-mentah. Anda harus memodifikasi sebagai cara untuk implementasi di daerah jenengan dengan kekhususan permasalahan yang ada di wilayah jenengan. Contoh paling baru, kebijakan nasional adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. DKI Pemprov baru saja melahirkan inovasi yang menarik juga. Dia sebut dengan PSBL, pembatasan sosial berskala lokal di tingkat RW. Ini dalam kewenangan gubernur, mungkin juga bisa dalam kewenangan bupati wali kota. Jadi konteks tindakan layanan publik di dalam satu wilayah yang lokalistik bisa dijangkau itu akan jauh lebih terukur, jauh lebih efektif, jauh lebih efisien daripada satu kota. Nah ini pemikiran yang cukup menarik untuk kita amati bagaimana Pemprov DKI menyelenggarakan hal itu dan bagaimana implementasinya di lapangan. Kewenangan Bapak Ibu di pemerintahan lah. Bagaimana rapid test itu tidak memadahi, jumlah tes yang kurang, jumlah rumah sakit yang over capacity, itu jenenganlah punya keputusan. Kami sebagai publik biasa ini hanya mengeluhkan rumah sakit kurang, banyak tenaga medis menjadi korban, APD-nya abal-abal, rekan-rekan tenaga medis over fatigue ya, terlalu kelelahan. Ini jenenganlah yang harus bisa memperbaiki. Kami kan cuma bisa komplain. Kami cuma bisa memberikan kritik. Tapi bagaimana memperbaiki situasi itu ya jenengan. Saya punya catatan seperti ini Mas Agus dan teman-teman lain. Komunikasi publik di masa pandemi, kita ini terlalu banyak omong, minim tindakan. Sorry itu saya, publik itu melihat banyak sekali pejabat-pejabat berlomba-lomba untuk bicara. Banyak sekali mengeluarkan statement, mengeluarkan regulasi dan persepsi atas regulasi itu. Yang benar adalah, apapun di masa-masa sulit yang penuh uncertainty, omongan itu dikit aja. 10% omongan, 90% tindakan di lapangan. Coba dirubah proses itu. Coba Bapak Ibu pejabat lebih banyak turun ke RW, turun ke masyarakat, tinjau itu, jangan seremoni, turunlah benar-benar melihat bagaimana kesulitan masyarakat dalam rangka mereka mengatasi hidup mereka sehari-hari ketika dalam proses PSBB. Ketika Anda turun ke lapangan, Anda akan memiliki sebuah rasa empati sehingga kebijakan atau implementasi yang kebijakan itu akan diterbitkan itu akan lebih tepat sasaran. So, menggeser proses komunikasi verbal melalui media, melalui pidato, melalui seminar-seminar, itu mesti digeser menjadi komunikasi langsung kepada publik. Gunakan 90% waktu Bapak Ibu, waktu jenengan itu, untuk berada di tengah masyarakat. Dengan itu, Bapak Ibu akan menemukan bagaimana proses-proses ideal, persepsi mereka terhadap kebijakan, harapan mereka terhadap kebijakan itu bisa menjadi jauh lebih akurat. Jangan sampai menimbulkan isu-isu baru. Padahal kebijakan dan norma yang sudah digaungkan itu sudah ada, tapi belum maksimal dilakukan. Itu tadi masalahnya Bapak. Implementasi dari regulasi-regulasi kita itu minim pengawasan. Contoh, kebijakan social distancing, kebijakan memakai masker, kebijakan untuk memberikan sebuah layanan berjarak. Sik ngawasi sopo.
Sekarang pemerintah menugaskan TNI Polri untuk ngawasi. Loh ya opo, kayak darurat militer aja. Ini kan baru sipil punya. Ini kita harus rubah persepsi itu, sehingga ketika regulasi-regulasi muncul, dikomunikasikan dengan bahasa publik yang baik, maka peran serta publik akan tinggi. Karena aparatur kita tidak akan mungkin mampu mengawasi seluruh proses implementasi kebijakan. Dan new normal itu adalah sesuatu yang biasa saja di perusahaan. Di kami-kami ini, itu new normal adalah ritual-ritual yang rutin aja. Ketika inovasi baru diimplementasikan di sebuah unit-unit mesin di korporasi, pabrikasi, itu ada sesuatu yang biasa aja. Hampir setiap tahun, setiap 2 tahun, atau dalam rangka 5 tahun, pasti ada upgrading mesin, ada upgrading skill, itu ada sesuatu new normal yang baru, sebuah policy yang baru, sebuah perilaku dan skill yang baru yang dituntut oleh korporasi kepada karyawannya dalam komunitas kecil terbatas. Tapi di komunitas sosial, new normal ini menjadi tidak lazim karena tidak pernah biasanya kita keluar-keluar pakai masker. Tapi Bapak Ibu lihat, di negara lain, Jepang misalnya, orang-orang sana kalau keluar pakai masker kok, ada atau tidak ada corona, mereka biasa pakai masker kok. Entah karena suhunya dingin, entah karena mereka merasa lebih nyaman dan sehat dengan masker, fine aja. Di Seoul, di Korea juga mereka biasa kok pakai masker seperti itu ketika keluar. Fine-fine aja. Ini adalah normal buat mereka, new normal buat kita. Di kantor instansi pelayanan publik juga sesuatu yang biasa saja seharusnya. Karena inovasi-inovasi seperti panduan Ibu Deputi dan Mbak Yu Profesor Siti Suro tadi, kalau Anda tidak melakukan inovasi, Anda berjalan secara konvensional. Kalau Anda terus-menerus melakukan cara-cara yang terus Anda lakukan, Anda sebaiknya meninggal. Karena kita tidak berubah, tidak berinovasi, maka era dinosaurus itu meninggal. Era mobil berbahan bakar bensin sebentar lagi juga akan meninggal, akan diganti dengan era mobil berbahan bakar listrik. Ketika kita tidak mau merubah diri kita menjadi inovator-inovator yang ulung, sama di tingkat pemerintah pusat dan Pemda, maka generasi pemerintah seperti itu akan meninggal, kehilangan momentum di tengah jalan, karena Anda tidak melakukan inovasi. Maka pesan saya yang terakhir mewakili pertanyaan yang banyak itu tadi adalah ini. Tugas jenengan sebagai pejabat publik menemukan kebijakan yang sinergi antara vertikal dan horizontal. Mensinergikan kebijakan ini adalah salah satu inovasi juga Bapak Ibu sekalian. Karena selama ini kita takut mengubah sebuah policy karena instruksi atau karena salah satu menteri kebetulan sudah berpendapat begitu. Coba lihat Amerika. Bagaimana para gubernur bisa berpendapat berbeda dengan cara yang sangat elegan kepada Presiden Donald Trump terkait kasus Floyd yang meninggal, orang Afro-Amerikan yang meninggal. Begitu banyak rekan-rekan gubernur menyampaikan sudut pandang mereka dengan cara yang elegan karena tidak setuju dengan Donald Trump. Ada proses berbagi kesempatan untuk mengumumkan pendapat di situ. Memang di masa-masa pandemik seperti ini saya tidak melihat masuk dalam musrembang nas ya Mbak Siti ya. Tapi ya mesti kita pikirkan betul bagaimana caranya satu komando instruktif ke bawah, atau kemudian kita akan silakan daerah membuat inovasi sendiri, pusat akan mengadopsi inovasi yang bagus. Kan gitu. Kita tampaknya lebih bersaing antara polisi pusat atau polisi daerah, polisi menteri dengan polisi menteri yang lain. Kita menjadi kompetitor di dalam internal tim kita sendiri. Ini yang harus kita geser. Sehingga masyarakat tidak diombang-ambingkan dengan kebingungan. Dan persepsi masyarakat akan menjadi bagian penting dari keberhasilan kita sebagai negara dalam mengatasi masa PSBB ini, meningkatkan imunitas masyarakat, kebal, masyarakat sehat, dengan pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga. Kita tidak bisa memilih satu di antara dua. Kita harus prioritaskan dua-duanya, berjalan paralel. Kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat. Ini adalah dua yang berjalan paralel, tidak boleh mengedepankan salah satunya. Sehingga dalam dua hal ini,
pertumbuhan kita sebagai bangsa akan menjadi lebih mandiri, lebih sejahtera, sehat lahir batin, seperti saat ini kita bisa bertemu walaupun melalui media online.